Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari. Saya akan mempresentasikan subsektor ekonomi kreatif dalam industri film. Berikut naskah kajiannya. Industri film merupakan subsektor penting dalam ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing budaya. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan platform distribusi global, peluang untuk memproduksi dan mendistribusikan film semakin luas. Kajian kelayakan bisnis ini bertujuan untuk menganalisis potensi bisnis dalam industri film dengan fokus pada produksi dan distribusi film lokal, serta kemungkinan ekspansi ke pasar internasional. Bisnis yang akan dianalisis adalah perusahaan produksi film yang akan memproduksi film berkualitas dengan genre yang beragam, serta mendistribusikan film tersebut ke berbagai platform seperti bioskop, layanan streaming, dan televisi. Fokus perusahaan adalah menciptakan film yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional dengan memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses produksi. Selanjutnya, analisis pasar. 1. Tren industri film. Dalam tren industri film, yang pertama ada pertumbuhan penonton, yaitu dengan berkembangnya platform streaming dan digital, konsumsi film semakin tinggi. Masyarakat semakin mengutamakan kenyamanan menonton film di rumah atau melalui perangkat pribadi. Yang kedua, preferensi penonton. Penonton kini lebih tertarik pada film dengan kualitas tinggi, baik dari sisi cerita, visual, maupun efek khusus. Genre film juga beragam, mulai dari drama, aksi, animasi, hingga horor. Yang ketiga, peluang internasional, yaitu film dengan kualitas internasional dan cerita yang mengangkat budaya lokal memiliki peluang untuk ditonton oleh audiens global. Yang kedua, analisis kompetitor. Industri film memiliki banyak pemain, baik dari studio besar maupun produksi indie. Namun peluang masih terbuka bagi film dengan konsep orisinal dan cerita yang kuat. Dalam pasar internasional, persaingan semakin ketat dengan kehadiran raksasa streaming seperti Netflix dan Amazon Prime. Yang ketiga, target pasar. Dalam target pasar ada dua, yang pertama pasar domestik, yaitu penonton film dalam negeri yang menginginkan konten lokal berkualitas. Yang kedua, pasar internasional, yaitu menargetkan penonton global melalui festival film dan platform streaming internasional. Selanjutnya, rencana produksi. Yang pertama, konsep film. Film yang akan diproduksi akan mengangkat cerita lokal yang mengandung nilai budaya Indonesia dengan kualitas produksi yang sesuai standar internasional. Jenis film akan bervariasi mulai dari drama, aksi, hingga animasi. Yang kedua, proses produksi. Di dalam proses produksi ada 3. Yang pertama, praproduksi, yaitu penulisan naskah, perencanaan anggaran, casting, dan pemilihan lokasi. Yang kedua, produksi, yaitu pengambilan gambar, pengarahan, serta pengolahan teknis di lokasi syuting. Yang ketiga, pasca produksi, yaitu penyuntingan, efek visual, dan perbaikan audio. Yang ketiga, teknologi yang digunakan, yaitu penggunaan teknologi terbaru dalam hal sinematografi, efek visual, serta animasi akan digunakan untuk meningkatkan kualitas film, dan platform distribusi digital untuk memperluas jangkauan penonton. Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama, proyeksi pendapatan. Pendapatan bisnis akan berasal dari beberapa saluran distribusi, antara lain bioskop, yaitu pembagian hasil dari pemutaran film di bioskop lokal dan internasional.
Yang selanjutnya platform streaming, yaitu pendapatan dari kesepakatan distribusi dengan platform seperti Netflix, Disney Plus, Hotstar, dan lainnya. Yang kedua, estimasi biaya produksi. Biaya produksi akan mencakup biaya untuk penulisan dan pengembangan naskah, gaji tenaga kerja kreatif dan teknis, yaitu aktor, sutradara, tim produksi, biaya sewa peralatan dan lokasi, pengolahan pasca produksi atau editing efek visual. Yang ketiga, analisis keuntungan. Berdasarkan proyeksi biaya dan pendapatan, margin keuntungan dapat diperkirakan dengan memperhitungkan biaya produksi yang dapat dijangkau serta strategi distribusi yang efisien. Selanjutnya, strategi pemasaran dan distribusi. Dari segi pemasaran, yaitu yang pertama media sosial dan iklan digital. Menggunakan platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk promosi film. Yang kedua, festival film. Mengikuti festival film nasional dan internasional untuk memperoleh pengakuan global. Yang ketiga, kemitraan dengan platform streaming. Menyasar platform seperti Netflix dan Amazon untuk distribusi digital. Dari segi distribusi, yang pertama bioskop, kerjasama dengan jaringan bioskop untuk pemutaran perdana. Yang kedua digital, kerjasama dengan platform streaming untuk distribusi film secara global. Yang ketiga televisi, menyasar stasiun televisi nasional dan internasional. Selanjutnya risiko dan mitigasi. Pertama, risiko pasar, persaingan ketat. Menghadapi banyaknya film lokal dan internasional yang bersaing untuk mendapatkan perhatian penonton, solusinya fokus pada kualitas cerita dan inovasi dalam pembuatan film. Yang kedua, risiko keuangan, biaya produksi yang tinggi. Menjaga agar anggaran tetap efisien dengan pemilihan sumber daya yang tepat dan pengelolaan keuangan yang hati-hati. Yang ketiga, risiko teknologi. Perkembangan teknologi cepat. Perusahaan harus terus mengikuti perkembangan teknologi film dan investasi dalam alat dan perangkat terbaru. Kesimpulan dan saran. Bisnis produksi dan distribusi film memiliki potensi besar, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan pengelolaan yang efisien, pemilihan cerita yang menarik, serta penggunaan teknologi canggih dalam produksi, perusahaan ini memiliki peluang untuk berkembang. Disarankan untuk melanjutkan rencana bisnis ini dengan persiapan yang matang, alokasi anggaran yang tepat, serta strategi pemasaran yang efektif. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya.